Selamat sore, Sobat Lansia. Jumpa lagi dengan saya, Aji, dalam perbincangan tentang lansia. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai bagaimana trik dan tips untuk mengatasi lupa. Seperti yang telah kita ketahui, dalam banyak hal, lupa selalu dilekatkan, diasosiasikan dengan lansia, orang tua. Jadi hanya orang tua lah yang kemudian akan diberi label pelupa. Malah pikun. Mungkin tidak salah, karena memang secara berangsur-angsur usia yang bertambah itu juga akan mengurangi kemampuan otak kita untuk mengingat. Jadi memori kita untuk mengingat sesuatu mulai berangsur menurun atau berkurang. Nah, tapi ternyata soal lupa ini tidak hanya terjadi pada orang tua atau lansia. Anak-anak muda pun banyak yang kena itu kebiasaan lupa untuk mengingat kembali. Misalnya saja kalau orang tua biasa seperti saya sering lupa. Ini kacamata ini ada di mana? Padahal sudah lama bersama dengan saya di dahi saya ini, tapi saya lupa di mana, sehingga saya cari-cari. Cucu saya paling atau anak saya akan mengingatkan, itu ada di dahi, sehingga oh iya. Nah, kalau anak-anak muda biasanya juga ada yang lupa di mana naruh HP, naruh STNK, bahkan dompet. Mereka lupa juga di mana naruh barang-barang itu, sehingga pada saat dibutuhkan justru tidak ada ketemu. Ada yang malah sampai sudah di jalan bawa motor atau mobil, dompetnya kelupaan, balik lagi. Inilah. Nah, sekarang itu terjadi pada siapa saja. Kita coba bahas bagaimana tips dan trik untuk mengatasi kelupaan tadi. Saya kutip dari liputan6.com. Jadi ada beberapa trik yang mungkin bisa kita share di sini. Yang pertama, ikuti rutinitas. Jadi kebiasaan untuk menaruh sesuatu pada tempatnya itu selalu di sana. Misalnya naruh dompet, misalnya ada di meja kerja, ya di situ terus. Atau naruh HP, naruh kunci mobil, kalau tempatnya yang sudah biasa menempatkan kunci mobil atau kunci motor di situ terus ditaruh. Jangan berubah, jangan dirubah. Nah, kalau dirubah nanti lupa lagi. Kita sibuk mencari. Tapi kalau ditempatin satu tempat dan kita sampaikan juga pada anggota keluarga yang lain, tolong kalau ngambil barang kembalikan ke tempat itu supaya kami orang tua ini tidak kesulitan mendapatkan barang yang kita cari tadi. Jadi yang pertama, rutinitas, dirutinkan menempatkan barang-barang itu. Yang kedua, mungkin kita bisa menulis. Jadi kalau lupa misalnya nomor HP, tidak mungkin kita ingat ya. Atau bahkan alamat rumah kita pun kadang-kadang kita perlu menulis. Atau dikasih tahu alamat rumah kawan dan seterusnya. Susah kalau diingat-ingat. Jadi lebih baik kita tulis. Misal kita ke pasar mau belanja apa, bagus kita tulis apa yang akan kita beli daripada kita mengingat terbatas. Kemudian kerjakanlah satu barang, satu kegiatan, satu pekerjaan itu di satu waktu saja. Misalnya kalau misalnya saya coba kadang-kadang kan pengen mengambil beberapa kerjaan di satu waktu atau multitasking. Nah, multitasking ini juga tidak mudah untuk orang setua kita ini. Jadi lebih baik kita kerjakan fokus di satu pekerjaan, misalnya ngetik. Ya sudah, ngetik aja. Tapi kalau kita ngetik, kemudian kita juga sambil masak air di dapur,
walaupun sekarang ada panci atau ceret yang ada bunyinya bersiul, tapi tetap saja kalau lupa kita tidak dengar sampai habis airnya, kita nggak sempat kesana lagi. Kita fokus untuk mengetik misalnya, atau pekerjaan yang lain yang sering waktu masih muda kita biasa mengerjakan serentak 2 atau 3 pekerjaan sekaligus. Sekarang fokus di satu pekerjaan saja. Yang multitasking ini kan mungkin bagus ya, tapi ya itu, kemampuan memori otak kita untuk mengingat kembali itu terbatas, malah nanti berantakan, tidak terselesaikan dengan baik semua yang ingin kita kerjakan dalam waktu yang sekaligus. Jadi yang kedua, kita fokus pada satu pekerjaan saja, jangan multitasking. Kemudian ini juga menarik, ini mencari keheningan. Sepi, mengingat kembali apa yang pernah kita ingin ingat. Kan banyak sekali ini ada kawan-kawan yang berusaha untuk menghafal sesuatu. Itu memang menghafal maksudnya apa? Ya, menghafal apa yang akan kita sampaikan besok di depan satu seminar, atau di depan presentasi, atau di depan audiensi pertemuan. Atau mungkin bagi orang yang mencoba untuk menghafal sesuatu, misalnya bagi orang umat Islam menghafal beberapa ayat Al-Quran misalnya, itu tidak mudah. Itu harus punya waktu untuk mengheningkan diri. Demikian juga dengan kawan-kawan dari agama Hindu yang ingin menghafalkan mantra-mantra, itu kan tidak mudah juga. Jadi perlu waktu di tempat yang hening, yang sepi, sehingga kita bisa menghafal, mengingat apa yang akan kita hafalkan. Kemudian ini yang menarik, kadang-kadang kalau kita berbicara dengan seseorang, memperkenalkan diri, namanya, siapa namanya? Misalnya Bambang, atau Edwin, atau Alvin, apalagi yang agak susah. Misalnya namanya, siapa namanya? Adrianus. Kalau kita pergi ke Flores, kadang-kadang banyak nama-nama Stefanus, Adrianus. Jadi kadang-kadang hampir mirip. Untuk meyakinkan supaya daya ingat kita itu mampu mengingat kembali, kita tanya ulang, siapa namanya? Sekali lagi. Nah, apalagi kalau namanya cukup panjang ya, Ida Bagus Giur Dipta, daripada kita ini mengingat sekali kemudian lupa lagi, tanya ulang sekali lagi, siapa namanya? Adrianus misalnya, atau Ida Bagus Giur Dipta. Oke. Dan apalagi kalau bisa kita catat sekaligus, karena nanti kalau malam, ya tadi saya ketemu siapa ya, rasanya namanya seperti apa gitu, tapi lupa. Nah, daripada kita kelupaan mengingat nama yang panjang tadi, sebaiknya kita minta konfirmasi, diulang lagi siapa namanya. Atau kita catat, setelah itu kita ingat-ingat. Itulah 5 trik dan tips bagi kita yang sudah mulai berkurang daya ingat atau memori kita untuk mengingat, agar tidak lupa. Tidak lupa ya. Sekali lagi adalah kita rutinitas tadi supaya ditempatkan satu tempat. Yang kedua, menuliskan supaya tidak lupa. Ketiga, mengerjakan sesuatu pada satu waktu itu satu saja, fokus, jangan multitasking, jangan merangkap pekerjaan di satu tempat, satu waktu. Dan 4, cari keheningan untuk menyerap, mengingat kembali apa yang kita hafal. Yang terakhir, kelima, kemudian kita ulang, pelajari 2 kali supaya tidak lupa. Nah, itu Sobat Lansia, tips dan triks untuk mengatasi kelupaan pada kita para lansia, agar kita masih mampu untuk mengingat kembali apa yang akan kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, silahkan dikomentari ya. Syukur ada subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam lansia.